Kalau basicnya kita kan hanya industri pertanian, Mas, industri pertanian. Jadi kita belum membuka pengunjung untuk kepentingan pariwisata, Mas. Dipasok dari dia, dan ini Ya. bagaimana maksudnya nih Pak secara bisnis Pak? Kalau kita sih mandiri, Mas, dari bagaimana Kuburan tanaman yang tadi disebutkan itu ya. Pak. Jadi lempung berpasir ini adalah kompos. Bagaimana Bapak membuat greenhouse yang Ya, sebelum meninggalkan rumah beliau yang di dalamnya terdapat greenhouse khusus untuk pembibitan bibit bunga hias dan berbagai jenis sayuran di belakang dapur rumah yang sungguh luas, guys. Saya berkesempatan untuk mengabadikan properti beliau dengan ketinggian yang menurut saya sangat mempesona dan sungguh eksotis, berada pada ketinggian yang cukup luar biasa untuk memandang atau menikmati pemandangan jauh di sebelah barat dari rumah beliau ini, guys. Nah, saya mengajak viewers, guys, tanpa panjang lagi saya mengajak untuk mengikuti liputan saya di bagian kedua ini yang tertunda hampir kurang lebih 1 bulan karena saya mengalami kendala teknis dengan editor saya ini, guys. Selamat mengikuti. Ya, guys, viewers, bahwa tempat di mana lokasi pembibitan dari tanaman hias ini sangat mempesona dan sangat ideal bagi pembibitan bunga-bunga yang tumbuh di iklim sedang dan subtropis. Pemandangan yang terlihat walau belum melihat greenhouse-nya, saya sudah merasakan aura, apalagi cuaca yang sedang panas, namun saya tidak merasakan sama sekali. Yang terasa adalah suasana sejuk diiringi dengan semilir tiupan angin pegunungan yang sangat sejuk, guys.
Dan kini tampak greenhouse dari Pak Wayan yang mengkhususkan diri pada tanaman-tanaman hias, bunga-bunga hias yang tumbuh di iklim sedang dan subtropis tersebut. Tempat ini berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, guys. Begitu melihat greenhouse Pak Wayan yang sangat elegan ini, saya benar-benar merasa takjub. Apalagi di sekeliling beliau ini dialirin oleh aliran sungai dari pegunungan yang begitu jernih dan bening. Sungguh luar biasa tempat ini, guys. Ternyata setelah melihat sendiri lokasi pembibitan greenhouse dari bunga-bunga hias yang tumbuh di daerah iklim sedang dan subtropis ini luas, dan saat saya mengunjungi tempat ini kebetulan masih cukup banyak bibit-bibit yang masih berbunga lebat dan sejumlah bibit sedang ditanam, guys. Ya guys, seperti yang sudah diutarakan bahwa kebun pembibitan ini, greenhouse ini terletak di belantara tengah-tengah dari sawah, dan yang terlihat ini adalah padi-padi yang sudah mulai matang, yaitu padi-padi untuk beras merah, guys, dan ditutupi dengan jaring-jaring karena begitu berharga beras merah tersebut, guys. Viewers, guys, bahwa terlihat juga bahwa deretan dan baris dari bunga-bunga hias yang berasal dari iklim
sedang dan subtropis ini sangat memukau di bawah dari atap greenhouse yang luas dan elegan ini guys.
dikunjungi oleh para pengunjung begitu Pak? Bisa diinformasikan begitu Ya. Pak? Kalau basicnya kita kan hanya industri pertanian mas, industri pertanian. Jadi kita belum membuka pengunjung untuk kepentingan pariwisata mas. Jadi memang kita masih fokus ke bidang industri pertanian, jadi produksi tanaman hias. Jadi beberapa ada sih pengunjung mah yang sekedar lewat kayak gitu, mungkin mampir cuma foto-foto kayak gitu. Jadi kalau manajemen kita sih belum membuka pariwisata. Jadi ini orang atau kalau ada sampai ke sini berarti itu karena tersesat Ya, dan mengagumi begitu Pak ya. Jadi belum banyak yang mengetahui persis. Oke Pak. Kalaupun mereka sampai ke sini Pak, itu mereka bisa beli begitu Pak ya. Ya, Oke. Dan itu nanti aja kalau mereka yang mau beli silakan, karena ini harganya pasti lebih murah yang dari Denpasar Pak Ya, atau yang di pasti. Denpasar Pak ya. Baik Pak. Jadi kalau nanti begitu rame ya. pengunjungnya kan terganggu, produksinya kita terganggu. Betul. Jadi memang betul-betul Jadi kita karena emang awalnya kita hanya industri faktor tanahnya mas, faktor tanah yang seperti ini. Jadi kalau teksturnya mungkin lempung berpasir, kemudian bahan Oh ini organik lempung yang berpasir ya Pak ya? banyak. Lempung berpasir. Jadi hampir beragam jenis tanaman bisa tumbuh dan berproduksi secara bagus di sini. Jadi mulai dari tanaman buah-buahan, Buah-buahan juga ya. tanaman sayur mayur, Sayur mayur ya. dan tanaman hias seperti yang saya kembangkan saat ini. Lempung berpasir ini adalah komposisi lempung dan pasir mas ya. Lempung ini adalah hasil penguraian bahan organik. Kemudian pasir ini kan dihasilkan dari letusan. Oh gunung letusan berapi. ya. Jadi lempung berpasir ini komposisinya hampir 50-50 mas. Ditambah lagi bahan-bahan tanah lainnya kayak apa lagi mineral kayak gitu. Seperti itu. Jadi pH-nya tanah udah Ya, bagus Pak pH ya. tanah, kemudian apa lagi liatnya. Lihatnya. Jadi yang pertama itu di Cianjur mas, di Cianjur. Kemudian anak perusahaan dari Cianjur ini ada cabangnya di Bali mas, lagi satu di Bangli, kemudian lagi satunya di sini, pengembang tanaman bunga jenis impor yang lengkap, yang terlengkap. Jadi maksudnya Pak Wayan berpartisipasi dengan dia atau sebagai perpanjangan tangan, atau memang bibitnya Pak Wayan dipasok dari dia dan ini Iya. bagaimana maksudnya nih Pak secara bisnis Pak? Kalau kita sih mandiri mas, dari bagaimana proses impor biji, pengadaan biji, dari kita semuanya di utara tadi, di nursery-nya, sampai menumbuhkan hingga berbunga. Kalau yang di Cipanas mungkin induk perusahaannya langsung dia sama kayak saya, impor bijinya langsung juga. Cuma anak perusahaan yang di Bali, Oh di Bali, yang di Bangli ini berbeda masih- dengan Pak Wayan ya. Pak Berbeda. Wayan punya, Pak Wayan sama seperti status mereka dengan berdikari atau mengimpor sendiri-sendiri. Sendiri, ya. Wow luar biasa. Kalau yang di Bangli itu anak perusahaan dari Cianjur. Kalau dia apa namanya masih ketergantungan ya sama yang di Cianjur. Jadi dari Cianjur kirim bibitnya ke sini, di sini cuma dibesarkan aja. Oh cuma dibesarkan aja. Oke. Baik Pak, sekarang saya mau tanya Pak, ini jenis bunga-bunga apa aja Pak? Saya kehabisan kata-kata melihat kembangnya yang saya hanya lihat ini di TV-TV doang ini. Ya. Jadi kayak di Eropa, kayak di Jepang mas ya. Karena ini varietasnya kita memang dari luar mas. Jadi bijinya kita impor ya. Kita impor dari luar. Lalu kita tumbuh kembangkan di sini mas bijinya. Kita tumbuhkan sampai berbunga di sini. Jadi
Jadi kebetulan negara penghasil atau pencipta benih tanaman bunga ini, agroklimat atau lingkungannya hampir menyerupai di Indonesia, Mas. Jadi secara pertumbuhan tanaman bunga yang kita kembangkan di sini hasilnya itu hampir menyerupai di Eropa maupun di negara-negara Asia yang beriklim subtropis kayak gitu. Kenapa mungkin Pak berbicara ketinggian dan tumbuhan tanaman hias ini Pak, saya lihat ini di dataran rendah pun dia tumbuh subur Pak. Ini bisa dijelaskan Pak, kenapa harus dibibit di daerah di tempat yang dengan ketinggian ini? Atau Mas ya, kalau tanaman ini syarat tumbuhnya harus di atas ketinggian 400 meter ke atas, Mas. Jadi kalau di bawah 400 meter ke bawah, jika kita membudidayakan tanaman bunga kayak gini, resikonya mungkin tanaman bunga ini tidak bisa berbunga. Kemudian resiko yang kedua, bisa berbunga cuma warnanya nggak muncul nanti, nggak secerah jika kita membudidayakannya di dataran tinggi kayak gitu. nah, satu hal yang saya juga lihat bahwa tanaman ini di kebun-kebun bunga di Denpasar yang bertebaran dan banyak sekali itu, saya lihat dapat tumbuh berbunga juga dengan cantik begitu. Ya, jadi gini. Jadi kalau dari kecil misalnya kita tanam dari bibit, Mas ya, dari tanaman masih berukuran kecil belum berbunga. Jika kita pindahkan ke renon mungkin ya, dia tidak bisa berbunga, Mas. Tetapi kalau tanaman sudah memasuki fase generatif, namanya sudah muncul bunga, bunganya udah mekar kayak gitu, jika kita pindah ke Denpasar, dia bisa, Mas. Karena kan fase generatifnya sudah muncul ya. Jadi dimanapun dia bisa beradaptasi. Tetapi kalau dari fase vegetatif sebelum berbunga, dia dibudidayakan di dataran rendah, fase generatifnya nggak muncul, Mas. Jadi fase pembungaan dia nggak muncul. Dia hanya hanya tumbuh bagian vegetatifnya kayak daun, batang gitu. Jadi bagian bunganya nggak bakal tumbuh dia. Kalau dibudidayakan di dataran rendah dari kecil. Tapi kalau tanaman sudah berbunga kita bawa ke Denpasar, dia nggak apa-apa. Sebutkan Pak, ini jenis-jenis apa yang dibudidayakan Pak Wayan ini Pak, sambil kita jalan ke sana Pak. Jadi kalau jenisnya kita kurang lebih ada 50 jenis, Mas ya. 50 jenis. Ini namanya begonia yang warna-warni. Begonia. Kemudian di sebelahnya yang bunganya kayak matahari ada gasania. Yang ini starflock yang bunganya kecil-kecil. Ini yang tanaman gantung ada petunia namanya. Petunia. Yang belum berbunga ini marigold. Marigold. Ya, Marigold itu di ini sana yang belum gede-gede. berbunga, dan itu yang udah berbunga yang warna oranye. Ini ada tanaman daun hias juga, ini namanya coleus. Bukan Mayana Pak ya? Ya kalau nama lokalnya mungkin Miana ya, tapi kita pakai nama internasionalnya, Mas. Jadi ini nama internasionalnya ada coleus, ini ada plepicodon, itu yang daunnya warna-warni ada hippoestes. Lalu di ujung sana yang daunnya putih ada silver dust. Di ujung sana itu Ya, Pak. ini ada dianthus. Ini yang kita yang saya sebutkan tadi bunganya bisa dimakan. Oh ini nih yang tadi Pak sebutin Ya, yang ini edible ini Pak ya? Edible flower. Oke. Ini ada bunga celosia. Kemudian di sebelahnya ada bunga Torrenia. Itu yang gantung tuh Pak. Aduh, subur-suburnya. Dan ini yang kecil ada
Salvia blue. Jadi kalau udah besar kayak gini bunganya ini edible ini Pak ya. ini edible juga mas. Katanya Selain edible ini juga ditanam oleh katanya peternak lebah. wangi ini Pak ya. Ya, ini polennya banyak mas. Itu ditanam sama peternak lebah biasanya. Wow, ini tanaman gantungnya Ini ini. petunia, ini bukan sunflower, cuma sunflowernya ini tipenya hibrida. Jadi kalau sunflower lokal kan tinggi dia. Kalau ini semi tall mas, jadi nggak tinggi dia nggak, tapi nggak pendek. Itu ini yang sebelah sana ada pinka namanya. Kemudian di ujung pinka itu ada gomprena. Nah Pak Wayan, kembali ke pertanyaan masalah suka duka dalam mengembangbiakan bunga-bunga kelas internasional tanaman-tanaman hias ini Pak Wayan. Ya. Jadi kalau awal pengembangan kita trial errornya banyak mas. Jadi kan kita perlu percobaan mas. Kita perlu coba di sini dulu varietas-varietas yang, karena kalau di sana tuh kan banyak sekali varietas tanaman bunga mas. Jadi varietas yang di sana tuh beberapa mungkin tidak cocok untuk dikembangkan di sini ya. Jadi kita perlu uji adaptasi istilahnya mas, trial and errornya di sini. Uji adaptasi. Jadi di sana kita lakukan selama 1 tahun uji adaptasinya mas. Sampai hari ini baru kita dapatkan memang beberapa varietas tanaman bunga yang memang cocok dikembangkan di sini kayak gitu. Jadi dulu kita banyak sekali coba-coba tanaman ya, coba tanaman, tanam di sini, mau dia tumbuh tapi berbunga dia nggak mau kayak gitu tanaman. Ada juga tanamannya nggak mau besar kayak gitu, karena mungkin faktor agroklimatnya tidak mendukung di sini. Seperti itu mas. Dan yang di nursery sekarang ini dianggap sudah memiliki kemampuan aklimatisasi dengan cuaca atau keadaan di Indonesia ini ya Pak Wayan ya. Luar biasa. Saya juga ingin tahu bagaimana Bapak membuat greenhouse yang sepertinya bagus banget dengan cara yang sederhana begitu Pak. Apakah plastik yang dipakai ini plastik UV atau bagaimana nih Pak? Ini kita pakai plastik biasa yang disambung mas. Ini plastik biasa, lebarnya kurang lebih 160 cm. Kemudian kita sambung sampai lebarnya sesuai dengan ukuran bangunan. Jadi kayak gini. Jika kita lihat itu kan ada bekas-bekas sambungan. Itu kita sambungnya pakai setrika. Jadi plastiknya ditumpuk, kemudian di atas tumpukan kita kasih kertas dulu, baru kita setrika. Jadi karena panas, dia plastiknya nempel sendiri. Jadi memang kalau plastik biasa ini, kalau kita bandingkan daya tahannya dengan UV, memang lebih cepat rusak kalau plastik biasa. Tapi kalau dari segi cost, biaya, ini perbandingannya mungkin 1 berbanding 10. Jauh. Jadi kalau pakai plastik biasa, satu greenhouse ini menghabiskan biaya plastik 1 juta. Kalau plastik UV mungkin habis sekitaran 10 juta. Jadi 1 banding 10 perbandingannya dari segi biaya.